Halo semuanya, ketemu lagi di seri kalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita akan melihat masalah tentang turunan ya. Jadi pertama-tama yang kita perlu ketahui adalah definisi dari turunan itu sendiri. Jadi misalkan kita ingin menentukan turunan dari fungsi f, kita beri simbolnya f aksen gitu ya untuk turunan. Misalkan kita ingin menghitungnya di titik C. Nah, turunan itu ada ketika limit ini ada ya. Limitnya adalah X menuju C dari Fx kurang Fc, artinya ini adalah selisihnya, itu selisih dari fungsi F dibagi dengan selisih dari fungsi X-nya, gitu ya, selisih dari variabel bebasnya. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai limit dari H menuju 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H, gitu ya. Atau dalam kasus ini karena kita ingin menghitung di C, jadi kita dibuat di sini ya, Fc plus H dikurangi Fc dibagi H. Ini sama saja ya. Nah, di sini kita akan melihat penerapannya dalam masalah yang kita punya. Jadi di sini kita ketahui F-nya fungsi kontinu, dan Fx lebih kecil dari X pangkat P untuk X-nya di sekitar min 1 sampai 1 ya, di sekitar selang itu. Nah, di sini kita akan lihat dulu masalah pertamanya. Jika kita punya P-nya sama dengan 2, maksudnya di sini sama dengan 2 P-nya. Jadi kita punya mutlak Fx ini lebih kecil sama dengan X kuadrat. Kita ingin menunjukkan bahwa F aksen 0-nya ada, dan kita ingin menentukan nilainya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini artinya adalah Fx-nya diapit oleh minus X kuadrat dan X kuadrat, gitu ya. Nah, di sini jika kita substitusikan X sama dengan 0, karena di sini hanya berlaku untuk min 1 sampai 1, berarti ini berlaku untuk X sama dengan 0, gitu ya. Kita akan punya F0 ini berarti berada di antara minus 0 kuadrat itu 0, dan 0 kuadrat itu 0. Ini mengartikan F0-nya haruslah 0. Lalu, jika kita lihat lagi pertidaksamaan yang ini, kita ambil limit kedua ruas, ya. Jadi untuk X yang menuju 0, kita ambil limitnya. Oke. Ini berlaku teorema Apit ya. Karena kita punya limit X menuju 0 dari minus X kuadrat itu 0, dan limit X menuju 0 dari X kuadrat itu 0. Jadi menurut teorema Apit, ini haruslah bernilai 0 juga, ya. Selanjutnya kita akan punya juga di sini limit X menuju 0-nya, yang tidak lain adalah yang mau kita hitung ya, F aksen 0. Kita ingin buktikan F aksen 0-nya ada, berarti kita ingin membuktikan bahwa limit dari definisi turunan, yaitu Fx min F0, gitu ya dalam kasus ini, karena C-nya 0 ya, dibagi X min 0, itu X, ini harus ada, gitu. Dan kita sudah tahu F0-nya itu 0. Jadi ini kita akan hitung limit X menuju 0 dari Fx dibagi X ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa bagi, gitu ya, kita bisa bagi dengan X. Namun kita harus pisah menjadi dua kasus ya, untuk kasus X yang positif dan untuk kasus X yang negatif. Untuk kasus X yang positif, kita akan punya ini Fx-nya, Fx per X, ini akan berada di antara minus X dan X. Menurut teorema Apit, ini akan menuju 0, ya. Kalau kita semua limitkan menuju 0, ya. Ini X menuju 0 dari kanan tentunya ya, karena di sini X-nya positif ya. Berarti kita punya limit satu sisi, X menuju 0 plus, begitu. Ini X menuju 0 plus, jadi saya tuliskan saja di sini, limit X menuju 0 plus dari minus X, ini akan sama dengan 0, dan ini akan sama dengan limit X menuju 0 plus dari X ya. Akibatnya dengan menggunakan teorema Apit, kita akan punya limit, ini saya tulis di bawah saja ya, karena tidak muat, X menuju 0 plus dari Fx per X, ini akan 0 juga. Dengan cara yang serupa, untuk X yang negatif, kita akan punya Fx per X,
ini akan berada di antara X dan minus X ya. Hati-hati karena X-nya negatif, tanda pertidaksamaan dibalik gitu ya. Dalam kasus ini, saya balik pembatasnya gitu. Dan dengan cara yang serupa, namun sekarang kita limitkannya X menuju 0 minus ya. Jadi kita akan punya, ini bisa kalian cek sendiri bahwa limit X menuju 0 minusnya juga dari fx per X, ini juga 0. Dan kedua hasil ini mengakibatkan limit X menuju 0-nya itu 0. Karena limit kiri dan limit kanannya menghasilkan nilai yang sama. Jadi, sudah berhasil kita buktikan bahwa f aksen 0 atau turunan dari fungsi f di titik X sama dengan 0 ini ada dan nilainya 0. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan keduanya. Sekarang kita ingin menentukan seluruh nilai P agar turunan F di 0 ini ada ya. Jadi sesuai dengan definisinya, limit X menuju 0 dari Fx dikurangi F0 yaitu 0 dibagi X min 0 ya. Jadi kita tetap sama ya, ingin menghitung limit dari Fx per X ya. Ini adalah F aksen 0. Namun sekarang kita akan lihat bentukannya untuk X pangkat P. Jadi sekarang Fx-nya diapit oleh X pangkat P, ini minus ya, dengan X pangkat P, gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan cara yang serupa sebenarnya dengan yang A, yaitu kita bagi dengan X ya. Namun sekarang kita lihat dua kasus tentunya. X yang positif, ini menghasilkan minus X pangkat P min 1, ya, karena dibagi dengan X. Ini diapit seperti ini. Ini X pangkat P min 1. Lalu untuk X yang negatif, kita akan punya X pangkat P min 1, Fx per X, minus X pangkat P min 1. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan dari satu sisi saja, namun sisi yang satunya lagi, yaitu saat X yang negatif, ini serupa dan bisa kalian coba tiru sendiri ya. Jadi di sini, kita menginginkan Fx per X ini, jika kita limitkan menuju 0, ini terapit gitu ya. Jadi kita menginginkan teorema apitnya ini berhasil. Maka dari itu yang kita harapkan adalah limit X menuju 0 dari minus X pangkat P min 1, ini diinginkan, jadi saya tulis ya, diinginkannya, ini sama gitu ya, dengan pengapit yang di bagian kanannya. Yaitu limit X menuju 0 dari X pangkat P min 1. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa kemungkinan ya. Jika kita punya P-nya 1, maka yang ruas kiri ini akan min 1, yang ruas kanan itu 1. Jadi P sama dengan 1 itu sudah gagal. Namun kalau P-nya lebih kecil dari 1, kita akan punya, ini akan tidak ada juga limitnya. Itu juga tidak bisa ya, tidak bisa kita buat sama dengan. Maka dari itu haruslah P-nya lebih besar dari 1 agar sama, yaitu 0. Sehingga limit X menuju 0 dari Fx per X-nya, dalam kasus ini X menuju 0 positif ya, ini saya ada kekurangan di sini X menuju 0 positif, karena kita lihat kasus X yang positif, ini mengakibatkan limit X menuju 0 plusnya dari Fx per X, ini 0. Serupa dengan cara yang kita lakukan pada bagian A yang sebelumnya. Ini dengan menggunakan teorema apit yang tadi ya. Dan kita juga bisa gunakan syarat yang sama, yaitu P lebih besar dari 1 untuk kasus yang X negatif. Jadi jawaban yang kita akan peroleh di sini, syarat untuk P-nya adalah P haruslah bilangan real yang lebih besar dari 1. Oke, sekarang kita lihat soal yang selanjutnya. Jadi kita ingin menentukan f aksen 0 jika fx-nya diberikan seperti ini. Nah, jadi tadi kita sudah melihat jika P-nya lebih kecil dari 1, maka syarat-syarat yang sebelumnya itu terpenuhi, akibatnya f aksen 0-nya ada, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa jika kita hubungkan lagi dengan permasalahan yang A dan B, kita akan punya P-nya di sini min 1, gitu ya. Karena ini
X pangkat min 1 dikali sin X kuadrat. Nah, sin X kuadrat ini menjadi fx-nya yang sebelumnya. Jadi kan kalau tadi kita lihat mutlak fx ini lebih kecil sama dengan X pangkat P gitu ya. Nah, sekarang P-nya adalah min 1 karena fx-nya itu sendiri adalah sin X kuadrat per X gitu. Nah, namun ini bukan berarti f aksen 0-nya tidak ada ya. Bukan berarti dia harus tidak ada, namun keberadaannya tidak bisa kita jamin gitu ya. Dalam kasus ini, di sini spoiler sedikit ya, ini f aksen 0-nya ada gitu ya. Namun bagaimana cara menghitungnya? Ya tentunya kita tinggal gunakan definisi ya. Limit x menuju 0 dari fx-nya adalah sin X kuadrat per X dikurangi f0-nya adalah 0 ya, dibagi x min 0. Ini adalah f aksen 0-nya. Dan kita akan punya limit x menuju 0 dari sin X kuadrat dibagi dengan X, dibagi lagi dengan X ya. Jadi sin X kuadrat per X kuadrat. Nah, untuk kali ini kita akan gunakan pemisalan. Misal kita punya Y-nya adalah X kuadrat, maka dari itu, jika kita punya X-nya menuju 0, maka kita punya Y-nya yang tidak lain adalah X kuadrat, ini juga akan menuju 0, namun dari kanan ya, 0 plus ya. Maka dari itu kita bisa tuliskan di sini limit Y menuju 0 plus dari sin Y per Y, yang kita sudah ketahui nilainya adalah 1 ya. Jadi kita akan punya f aksen 0-nya atau turunan fungsi f ini di titik 0 itu adalah 1. Oke, jadi begitu sekilas tentang definisi turunan dan berbagai macam masalahnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.